balas dendam, guys. Jadi ya gitulah. Karakter AFK anjir. Sama kayak Yamato, dia AFK pas PDS karena ditawan. Ini lagi nih. Nah, ini yang panjang banget tadi. Set. Anjir, kena dia. Mampus Kimimaro. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue si Rizu Anjimeo. Jadi kali ini gue akan memainkan game Naruto Ultimate Ninja Storm 1 untuk episode yang ke-8. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Dan mungkin ini kan episode 8. Bentar gue cek ini bentar. Anjay, dapat 5 poin, cok. Apa tadi gua mau ngomong? Ntar gue cek mission C dulu. Apa ini anjir? Bangke 12.000 step, banyak banget tuh. Kita kan kemarin udah nyelesain Tsunade Search Arc, yang artinya ini adalah Chasing Sasuke Arc atau pengejaran Sasuke. Nah, ini tuh adalah arc terbaik di Naruto Universe. Salah satu, bukan yang terbaik banget sih. Kalau arc terbaik kan jelas PDS ya. Tapi kalau ini tuh salah satu arc terbaik, guys. Gak yang apa sih? Gak boring dan tentunya bagus banget arcnya, anjir. Ini apa nih? Shino tadi katanya gue lihat. Nah, di sini gue ngerasa sedikit kecewa sih di arc ini, karena Shino yang bahasnya dia adalah salah satu shinobi terkuat juga pada saat era Naruto kecil, khususnya di circlean mereka ya. Untuk skill Shino itu bagus banget anjir, dia punya skill binatang. Ntar kita lanjut dulu, kita ngomongin apa nih katanya, fighting apa ya. Shino ini bahasanya dia punya jutsu yang menurut gua tuh diam-diam mematikan. Dia punya serangga gitu kan, dia bisa masuk ke mana. Lu pernah lihat Shino versus Torune gak sih yang PDS 4, yang mereka itu di apa ya, kayak bebatuan gitu, mereka gelut. Torune sama Shino gelut. Wah gila, Aburame itu klan yang menurut gua underrated banget, hanya karena mereka serangga. Mereka tuh kayak gak dilirik gitu loh. Padahal menurut gua salah satu wasting potensial, sama kayak Rock Lee yang gua bilang di episode sebelum-sebelumnya, itu adalah ya potensial yang terbuang ya. Karena dia ini tuh sumpah bagus banget, guys. Dia tuh gak diajak anjir. Dan sampai era Naruto Shippuden kan dia meraju, apa sih bahasanya tuh, dia ngambek. Karena pas pengejaran Sasuke dia gak diajak, soalnya yang ikut kan cuman Naruto, Neji, Kiba, Choji, satunya Shikamaru kan, dia kan anunya, kaptennya. Nah, harusnya dia sama Shino. Dan dia pas itu kan ada misi ikut bapaknya, seingat gua. Sedangkan Rock Lee kan ujung-ujungnya dia datang sama Gaara yang pas ngelawan Kimimaro, seingat gua. Nah, situ tuh sangat disayangkan ya. Itu mengingatkan gua dengan bahwa sebegitu banyaknya karakter wasted potensial di Naruto ini, karakter sebagus dia disia-siakan. Makanya itu, walaupun Naruto ini terlalu Konoha sentris atau terlalu membahas Konoha, tapi bahkan karakter yang di Konoha pun gak terlalu ditonjol-tonjolkan gitu, kecuali ya protagonis utamanya ya Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, yang pada akhirnya Kakashi dikasih Susanoo.
di detik-detik terakhir dia punya mata Sharingan. Tapi tetap aja menurut gue kayak gimana ya, banyak banget guys karakter yang seharusnya tuh bagus, yang perlu dieksplor. Itulah lagi-lagi apa guys, itulah lagi-lagi kenapa gue menganggap One Piece di atas Naruto. Karena itu tadi kan lagi-lagi world buildingnya One Piece itu benar-benar di atas Naruto gitu loh. Ini ya, kalian lihat kan, gue gak ngebilang Naruto jelek, tapi Naruto di bawah One Piece ya karena world buildingnya menurut gue. Bukan tapi lagi kan gue bilang One Piece itu juga walaupun world buildingnya bagus, tapi pacing mereka tuh terlalu dilambat-lambatkan. Kayak yang seharusnya bisa di satu episode malah jadi 10 episode, kan gak masuk akal gitu loh kan guys. Oke, nah ini misi pertama di Chasing Sasuke, Naruto melawan Sasuke. Nah ini adalah pertemuan terakhir mereka sebelum mereka berpisah pada akhirnya. Sasuke OTW mondok ke pondok pesantrennya Orochimaru. Bukan salah satu penyebabnya juga dari yang dia ngelihat itu Naruto pakai Gamabunta, terus Gamabuntanya yang Genjutsu jadi Kurama. Di situ Sasuke cukup kena mental juga karena ternyata dia ketinggalan sama Naruto. Belum lagi kan dia habis kedatangan Itachi. Nah itu makinlah ngebuat dia panas ya kan, kayak apa sih dia bilang, kehidupannya kayak gak ada gunanya. Dia kan terlalu terobsesi sama yang namanya balas dendam guys. Jadi ya gitulah, Sasuke itu adalah salah satu karakter yang digambarkan balas dendam banget. Tapi gue kurang suka guys sama karakter dia. Kan gue udah bilang juga ya ada bahwa gue tuh gak suka sama Sasuke, kayak kurang. Gue suka sama King Itachi. Itachi tuh kayak best lah karakternya dia pokoknya. Kayak itu. Kayak gak ada gitu karakter yang lebih bagus dari Itachi di Naruto. Terlalu didewa-dewakan mas, bener. Memang kesannya gue terlalu dewa-dewakan, tapi dia memang karakter yang bagus. Dia punya battle IQ, dia punya IQ dan battle IQ itu beda betul guys. Kalau IQ adalah kecerdasan, sedangkan battle IQ ya kecerdasan pas dia battle. Nah dia punya dua hal itu. Cuman kalau dibandingin siapa yang terkuat di antara Itachi sama Madara, karena gue pernah lihat ada DB di TikTok, kan tahu kan DB gitu guys. Nah gue ada nonton itu ya, kayak JJ doang berapa detik ngebandingin bahwa Itachi di atas, enggak guys, Itachi di atas Madara enggak. Mau gimana pun juga Madara adalah Uchiha terkuat, gak bisa. Bahkan gue rasa yang Hashirama lagi Madara ini apa nih, pressure ya udah nggak apa, loncat-loncat gitu sambil ngobrol kan. Bahkan menurut gue Madara itu peak performance-nya pas dia di Edo Tensei yang punya 2 Rinnegan. Nah sebelum dia mati pun yang versi dia gelut sama Hashirama itu bisa lebih kuat dari Itachi guys. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya pada dasarnya Madara ini karakter yang kuat banget, dia strong banget, sampai-sampai yang bisa nge-counter dia itu cuman Hashirama. Dan Hashirama pun udah gak bisa apa-apa setelah Madara itu yang mode reanimation atau mode Edo Tensei. Aduh. Jadi ya cuman itu kan yang bisa ngekill dia, plot. Dia mati untuk kebutuhan cerita, dibunuh kecap bango anjir. Kesan kayak karakter sebagus dia gitu mati ditusuk dari belakang kayak gitu doang, dan tiba-tiba muncul lagi karakter kuat yang lebih kuat dari dia ternyata ada.
sangat disayangkan gitu loh guys. Dan gua rasa One Piece pun pada akhirnya akan punya ending kayak gitu, akan punya ending yang bahasanya plot twist kalau gua rasa. Tapi gua gak tahu, entah itu cuma prediksi gua atau bener-bener. Melihat dari Naruto kayak gila loh guys, perjalanan Naruto itu kayak gimana ya jelasin, udah perfect banget anjir perjalanannya, malah punya ending yang kayak gitu. Jadi kesannya tuh kayak terlalu dipaksakan jatuhnya, tapi nggak yang gimana-gimana sih. Dan malah lanjut ke Boruto. Nah, Boruto gue gak mau bahas dulu deh, nanti kita bahas aja lain kali. Oke, kita sekarang lanjut aja lah ya, sambil yaping tidak jelas, sambil ngalur gitu. Kita lanjut lihat map. Oke. Tataratatatatat. Ada apa nih? Apa nih? Bireng mission. Oke, boleh. Boleh banget, boleh banget. Apa tuh Bireng mission? Itu Ino sama Hinata. Ada MBG tuh. Mai bini gua. Muntah sekalipun. MBG loh ya. Ini, nah. Halo teman-teman, ada apa nih? Oke, kita ngelawan Ino. Oh, Ino sama Hinata. Woi, apa nih disuruh ngelawan Hinata sama Ino gua? Gak mau, gua pengen Naruto. Kita pakai Shino Aburame. Aburame Shino. Kita pakai yang skill lempar sana sini aja, biar enak, biar gampang. Shino, tapi gue gak terlalu suka sama desain Shino ini anjir. Kayak apa sih? Kayak gak banget. Katrok desainnya anjir. La 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 la. Kibau. Jatuh kau satu. Ya, sekali lagi. Kita disuruh extra attack yang pas dia jatuh itu. Jir, kenapa nih kena racun gua? Ditampar jir. Apa? Wah, katun. Jatuh lagi. Cetas. sorry gue cek apa katanya. Bentar, substitution jutsu word right when attack. Oke. Biar gak ngulang ya. Sorry mana sih? Nah, 1 2 nice, mati kau. Dai, nggak kita pukulin aja lagi. Gue ngomong sambil main itu jatuhnya kayak ngobrol santai, tapi gameplaynya ada. Cuman gak apa kan, namanya juga gameplay ya kan. Ya, gua kan lagi-lagi apa guys, gua belajar public speaking, but I don't know. Wait. Apa nih katanya? Walah, senseinya datang jir. Diparani. Aduh. Diparani sensei-senseian. Katanya, Shino.
Shino sama Angko. Perform 20 hit combo attack. Anko anjir. Anko ini karakter AFK anjir. Sama kayak Yamato, dia AFK pas PDS karena ditawan. Apalagi Yamato, kasihan banget ya guys. Berarti karakter sumpah. Karakter eksperimen. Makanya dia punya itu kan, punya skill apa namanya? Skill. Gua kebiasaan main game apa? Dia punya jutsu Mokuton kayu. Karena yang murni Mokuton nggak ada apa-apa itu cuman Hashirama. Sedangkan Yamato kan dia adalah bocah hasil eksperimen. Kalau Madara dia nyuri selnya Hashirama. Sebegitu OP-nya guys Hashirama, sampai selnya direbutin dan bahkan rival abadinya pun make itu. Menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, Madara itu gak apa ya, dia gak jahat sebenarnya. Dia itu adalah karakter yang punya idealismenya, yaitu dia pengen dunia tanpa rasa sakit. Dan dia tuh ada karakter yang cinta sama negara gitu. Dia tuh kayak modelan kayak Danzo tapi lebih ekstrim lagi. Kita lihat lagi, ada lagi misi. Apa katanya nih? Apa nih? Berduaan Nili sama Sakura. Rank mission. Kita kerjain dulu yang filler ini, baru kita kerjain misi utamanya. Naruto Taylor Matt. Anjir, ini suruh loncat-loncat gak sih? Gue agak-agak benci gimana gitu sama quest-quest kayak gini. Ngejengkelin jir. Kayak loncat-loncat tuh. Apa coba? Jatuh lagi gua. Bentar. Mana ya? What the fuck? Bukan what? Kita harus naik ke atas. Hup. Ice. Hup. Nah. Naik lagi. Hup. Nah. Wush. Harus kemana nih gua nih? Kemana dah? Bingung. Jatuh lele. Di atas guys. Di atas sana anjir. Cuman cara naiknya susah ya. Tuh kakak sih katanya. Tai. Ini udah gue skip aja deh pas ketemu kakaknya. Ntar. Hup. Nah, ini dia nih. Dimana jalau? Susah banget anjir naik ke atas itu. Gue perlu beberapa try. Dan yap, langsung saja. Tadi gue ngisi itu cakranya kan tadi masih kurang, jadi gue harus apa namanya, makan ramen dulu tadi, nyari ingredientnya. Jadi ada kepotong tadi gue. Space gampang. Hup, paham. Aish, ibau lewat agak nganu tapi oke. Ini lagi nih. Nah ini yang panjang banget tadi. Set, anjir. Kita harus putar balik dulu dikit. Kehalang nih. Bentar. Nah, kelempar dikit gak ngaruh. Wah,
Satu cinta hanya untuk kamu saja. Terus naik lagi ke atas ya kan. Naruto Cannon sana sini gak jelas, bejir. Oke, kita loncat lagi. Wush. Untung aja gak kelempar jauh. Kalau jatuh jauh banget tuh. Ini lagi dikit lagi. Asik. Maju. Nih. Yep. What? Nice. Collect them. Udah kelar 53 soalnya. Mission finish. Ganggu banget anjir misi-misi kayak gini. Gua kayak oke, kalau susah gak apa-apa sebenarnya, kalau gamenya susah, yang bener-bener gamenya susah. Tapi kalau kontrolnya kayak gini, ya Allah, mana stick gua kurang lebih lagi. Kayak rusak gitu anjir sensornya. Apa nih, Battle Dison Neja langsung langsung ngelawan Kimimaro ya, gak ngelawan apa namanya, gak ngelawan Forson dulu. Wah, berarti Forson itu cuma ada di Storm 4 berarti. Iya, kalau gak salah Sound 4 DLC ada deh Sound 4. Nah tuh ada tuh, cuman jadi support doang karakternya ya. Cukup disayangkan padahal. Harusnya diadain aja gak sih karakter ini, karena ya ini kan Naruto kecil, mereka villain utamanya anjir. Masa malas banget Bandai nambahin roster. Apa sih? Kayak sorry kenapa tuh? Ada betul kebiasaan guys sama gitu, kena talinya tadi. Tapi jujur ya karakter cukup sulit juga ya. Gue harus kompe anjir ngelawan. Anjir harus kompe. Ini masih normal loh. Untung aja normal. Anjir kena dia. Mampus Kimimaro. Gerakan Krigam 64 pound. Cetas. Anjir langsung KO. Kirain enggak. Kimimaro kucing, karakter apa ya dia nih, dari klan Kaguya kalau nggak salah namanya ya guys sih, nama klannya itu. Kayak bagus banget anjir skillnya, padahal gue suka jutsu-jutsunya. Kayak tulang manipulasi tulang. Ya apa lagi nih, disuruh ngelawan Kimimaro lagi jir. It's okay. Tapi ya gimana ya, dia karakter kayak dia ini perlu mati kali ya. Padahal ya bagus lah, gue suka anjir sama karakter-karakter yang villain tapi gak gimana dia villain karena terpaksa. Dia kan karena terpaksa ya bahasanya, karena dia harus mengabdi kepada Orochimaru yang apa ya, dia ini jatuhnya kayak dimanipulasi gak sih, sama kayak Sakon Ukon tuh. Menurut gue karakter yang cukup disturbing. Kalau kalian apa namanya nonton ngebaca manganya yang berwarna, Sakon Ukon tuh disturbing anjir jatuhnya, sumpah. Tuh karakter aduh jorok. Tapi ya gimana ya,
Ya gitulah, salah satu karakter yang memang eksperimen-eksperimen Orochimaru ini beberapa disturbing ya. Orang-orangan putih itu memang gitu, punya fetish yang aneh, ngebikin lima bocah gini, Sakon Ukon Tayuya, terus Kimimaro, ya bener, Kimimaro, Kidomaro, satunya Jirogo kalau nggak salah, yang lawannya Choji. Wah gila itu keren anjir yang Choji ngelawan dia. Kayak di sini tuh mereka full habis-habisan cuman buat ngalahin mereka tuh orang berlima, kayak all out banget lah pokoknya. Dan di sini Shikamaru tuh terharu, dia nangis karena dia gagal katanya sebagai ketua buat ngelarin misi ini. Padahal gua rasa wah dia udah gila karakter ini guys. Dia pinter tapi malas, bener-bener karakter yang pinter tapi malas, bukan yang malas-malas karena memang bodoh, tapi dia memang pinter tapi malas, anjir lah gue bilang. Dan sampai dewasa pun dia jadi penasehat Naruto, bahkan dia sampai jadi Hokage kan seingat gue di Boruto. Gila sih. Klan Nara emang punya orang yang pintar. Si Kadai juga otaknya PDS, otaknya aliansi Shinobi. Makanya dia dikasih itu kan apa, Jubidama. Ya bener kan? Yang markasnya itu. Cuman yang aneh di sana Ao malah gak mati ternyata anjir. Ada plot armor untuk Ao dan dia malah jadi, ya spoiler deh, gak usah deh. Soalnya Boruto gua gak mau spoiler. Spoiler dikit aja tipis. Dan kayaknya last gak ya, main loncat-loncatan. Intinya di situ wah sayang banget malah si Kade yang mati anjir, padahal dari banyak karakter si Kade harus jangan mati, tapi malah karena perlu regenerasi juga sih. Inoshikacho dimatiin semua anjir, Inoshikacho yang generasi terdahulu di situ. Gua agak nyesek juga sih sebenarnya, karena mereka karakter yang cukup penting gitu loh di medan perang, terutama si Kadai sama siapa sih namanya bapaknya Ino itu, lupa gue. Inojin kan anaknya Ino, Yamanaka Ino ini tahu pokoknya bapaknya Ino. Bapaknya Ino anjir, dua kata lucu. Ya sangat disayangkan lah ya, ini kejar-kejaran sama manusia tulang. Aduh, manusia tulang tuh kita, jiwa itu kita, manusia kuat tuh kita, jiwa-jiwa yang kuat. Kayak dikit lagi, set cetak, belum set attack, pum, anjir luput, anjir gak kenal loh ya. Yap, dan itulah untuk episode ini. Gua rasa gua sudahin aja lah ya, karena singkat gua tadi poinnya udah habis. Ya gak sih, coba. Jadi gua rasa cuman ini yang bisa gua bikin di video kali ini. Mohon maaf agak telat upload. Gua harap kalian masih nonton sampai seriesnya habis. Gua Rizu, gua izin pamit, sekian, terima kasih, bye bye.